彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Perubahan tiba-tiba yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh protektor Tai. Hati mereka tanpa sadar kedinginan ketika mereka melihat senyum liar di wajahnya. Orang ini, hatinya benar-benar ganas. Dia benar-benar bisa bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik jahat dari Han Feng ini mengejutkan banyak orang. Ketidaksukaannya dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Old Yingshan. Meskipun dia tidak dianggap orang baik, dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang teman-temannya. Selain itu, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Xuan tanpa keberatan, kemungkinan Han Feng bisa memutuskan untuk menyerang Old Yingshan tanpa merasakan beban sedikit pun. Han Feng tidak menyadari pikiran di dalam hati setiap orang. Pada saat ini, semangat pelindung Xuan berangsur-angsur menjadi ilusi setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan membunuh Han Feng yang tidak terduga. Han Feng dengan acuh tak acuh melihat roh yang telah menjadi ilusi dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum rakus yang rakus. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam teraglomerasi di dalam mulutnya. Segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan semangat pelindung Xuan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Aura yang sangat kejam namun megah menyapu dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya lari di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang begitu padat hingga hampir menutupi pikirannya melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas diperluas oleh dua lingkaran. Bahkan ada beberapa gelembung yang terbentuk oleh energi dan mulai meronta-ronta di kulitnya. Jelas, Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat luar biasa setelah menelan roh pelindung Xuan, tetapi kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dikendalikannya. Han Feng mengerti apa yang direncanakan Xiao Yan setelah melihat tiga api surgawi di sekelilingnya. Dia segera mendengus dingin. Mendengus itu dibungkus oleh douki yang kuat dan dengan cepat menyebar. Gelombang sonik tiba-tiba menabrak tirai cahaya. Namun, itu tidak menghancurkan tirai cahaya. Ini hanyalah serangan yang sedang diperiksa oleh Han Feng. Dia mengatupkan satu tangannya lagi, dan kabut hitam di sekitarnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang panjang yang sangat besar sepanjang 100 kaki. Jeritan sengit yang tajam berulang kali ditularkan dari pedang panjang. Tedouki terbang ke langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu yang tersebar dari atas ke segala arah. Tetesan air hujan abu-abu yang padat jatuh dari langit ketika sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Pedang-pedangnya yang tajam melesat menuju Little Fairy Doctor. Namun, momen pedang panjang berwarna hitam yang sangat besar mengungkapkan dirinya, hujan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya ditarik oleh kekuatan hisap saat mereka menembak ke arah itu dari segala arah. Bersenandung. Tubuh Little Fairy Doctor sedikit gemetar ketika gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit menusuk yang ditularkan dari dalam rohnya menyebabkan ekspresinya berubah. Longsword kabut hitam ini mampu menyerang roh seseorang? Kekosongan muncul di dalam mata ungu keunguan sang peri kecil saat arwahnya rusak. Sebuah suara yang hampa akan emosi apapun diludahkan keluar dari mulut dokter peri kecil.
Segera, Douki keabu-abuan dan ungu melonjak keluar dari tubuhnya. Langsung membentuk dua tangan Douki yang sangat besar. Tangan Douki ini diperpanjang dan segera meraih pedang panjang kabut hitam. Pedang kabut hitam besar mengalami kesulitan menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan semacam itu. Retak! Suara jernih terdengar di langit. Tubuh Han Feng juga bergetar ketika longsword kabut hitam dihancurkan secara brutal oleh dokter peri kecil. Tenggorokannya mengeluarkan suara samar saat dia tertawa dengan cara gelap. Satu benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa seorang wanita sepertimu akan memiliki taktik yang sangat kuat. Namun, meski telah menghancurkan pedang rohku, sepertinya roh berkilauan itu telah memberimu waktu yang sulit, kan? Wajah dokter peri kecil itu dingin dan acuh tak acuh. Dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangannya yang lembut yang membentuk segel bergetar dengan lembut beberapa kali. Cahaya pedang roh yang tidak biasa kebanyakan mengabaikan pertahanan Douki-nya, dan malah menyerang arwahnya. Seandainya dia bukan elit Douzong dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang besar, kemungkinan dia akan mengalami luka serius kali ini. Douki perlahan berputar di tangan Little Fairy Doctor. Rasa sakit dan mati rasa yang menusuk secara bertahap memucat. Matanya melirik Xiao Yan, yang menaruh semua perhatiannya pada menggabungkan teratai api. Akhirnya, dia menghela nafas lega setelah merasakan bahwa itu lotus api di tangan Xiao Yan sedang menggumpal menjadi bentuk embrio. Pada saat ini, Han Feng sama merasakan getaran energi menakutkan menyebar dari tangan Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempat dia sebelumnya. Dia muncul lagi tidak terlalu jauh dari Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa maju lagi, sosok anggun muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengayunkan kuku tajam ke abu-abuannya. Mereka dengan lembut memotong langit saat mereka menembus dadanya. Hati Han Feng menjadi marah setelah tubuhnya diblokir. Langkahnya dengan lembut melangkah ke samping, menghindari serangan Little Fairy Doctor. Seketika, sosoknya melintas dan sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tanpa menyerah. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dokter peri kecil sekali lagi muncul di depannya. Ini berlanjut beberapa kali, menyebabkan wajah Han Feng dipenuhi dengan warna kehijauan. Dia mengeluarkan teriakan dingin dan kuat. Douki melonjak keluar, bepergian ke segala arah. Han Feng juga merasakan ketika lotus api di tangan Xiao Yan terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi jauh lebih buruk karena hatinya mengutuk dengan keras. Mengutuk adalah satu hal, tetapi tindakan Han Feng tidak sedikit pun lambat. Dia jelas mengerti betapa menakutkan teratai api ini, bergabung dari 3 jenis api surgawi. Dia tidak berani meremehkannya. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hati Xiao Li terkejut ketika melihat teratai api di tangan Xiao Yan terbang keluar. Dia segera menarik Xian di sampingnya dan buru-buru menarik. Dia tahu betapa menakutkan kekuatan teratai api itu. Keheningan berlanjut sesaat setelah lotus api bergegas masuk ke wilayah kabut hitam. Setelah itu, ledakan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Gelombang api besar menyapu ke segala arah dari laut kabut hitam. Kekuatan teratai api ini menakutkan. Pada saat ini, Demon Flame Valley dalam kekacauan lengkap. Batu-batu besar yang berguling dari dinding menyebabkan orang-orang dari Demon Flame Valley, yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja untuk beberapa ahli tangkas. Mereka masih bisa menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun, mereka yang lambat dimakamkan di reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di tanah terbuka, yang terlambat untuk pergi, hanya berhasil melarikan diri dari lembah setelah mengelak dengan anggun. Karena ombak yang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang. Mereka takut diserang ombak. Akhir cerita mereka akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari Demon Flame Valley dengan cara yang menyedihkan, mereka berhenti berlari, tetapi mereka semua telah terguncang cukup parah. Mereka berdiri di lereng dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Semua dari mereka tanpa sadar menghirup nafas yang dingin. Hutan pegunungan ini telah dihancurkan oleh lotus api Xiao Yan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan sikap diam. Suasananya sangat sepi. Ada tatapan sedasi di mata cukup banyak orang.
Kemungkinan bahwa bahkan seorang elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan seperti itu. Itu tidak terduga bahwa itu semua berasal dari tangan Xiao Yan. Hanya pada saat ini keraguan tentang rumor Xiao Yan mampu bersaing dengan elit Douzong menghilang dengan tenang. Waktu seperti air dan pemuda yang lembut telah berubah menjadi seorang pria muda yang dewasa dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini, dia meninggalkan kenangan dan reputasi dimanapun dia berjalan. Pada saat ini, orang-orang yang mengenalnya tanpa sadar akan merasa tercengang saat mengingat adegan ini. Ayah, penglihatan kamu benar-benar sangat bagus, saudara ketiga mungkin menjadi orang paling luar biasa dalam sejarah klan kami. Pada saat ini, pakaian Han Feng compang-camping. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sepetak kulit yang tampak normal. Gelembung-gelembung darah muncul dengan sangat rapat dan rambutnya telah terbakar habis. Wajah dan dadanya dipenuhi jejak darah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, setengah dari tangan orang ini telah diledakkan. Darah segar menetes dari mereka. Melihat adegan ini, jelas bahwa meskipun telah menyelamatkan hidupnya, luka Han Feng sangat menakutkan. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng dan tanpa sadar menghapus keringat dingin mereka. Hati mereka menahan rasa takut akan kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Old Yingshan, yang sudah berhenti berkelahi, melihat cara Han Feng yang sengsara. Ketakutan juga muncul di wajah tuanya. Dia tahu bahwa jika itu dia, bukan Han Feng, sepertinya nasibnya akan lebih buruk daripada penampilan Han Feng sekarang. Sepertinya tidak ada harapan bagi tubuh Bodhisattva transformasi Saliva, bocah kecil ini terlalu merepotkan untuk ditangani. Kejelian kamu bukan tanpa alasan, Old Yingshan menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit ke Mo Tianxing di samping. Mendengar ini, wajah Mo Tianxing mengungkapkan senyum dingin. Kekuatan spiritual yang hampir tak terlihat berjuang dengan segenap kekuatannya dalam tangan Xiao Yan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari kekangannya. Raungan yang ganas dan kejam yang samar-samar dipancarkan saat berjuang. Mata Xiao Yan melirik dingin dan acuh tak acuh pada roh ini. Han Feng benar-benar orang yang menentukan. Dia benar-benar bersedia untuk meninggalkan sebagian besar kekuatan spiritualnya dan hanya menggunakan sedikit jejak untuk melarikan diri. Benang kecil kekuatan spiritual ini adalah sesuatu yang bahkan seorang elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan untuk merasakannya. Jika Xiao Yan tidak hadir, kemungkinan orang ini akan sekali lagi melarikan diri. Di depan Xiao Yan, yang memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam, trik kecil Han Feng ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Benang kekuatan spiritual ini tidak hanya gagal menyembunyikan sosoknya dengan melarikan diri di bawah tanah, tetapi sebaliknya mengekspos diri ke Xiao Yan. Sekelompok api jade hijau naik di tangannya, membungkus kekuatan spiritual. Xiao Yan kemudian mengambil botol batu giok dan melemparkan kekuatan spiritual. Dikunci oleh 3 elit Douzongs, bahkan Old Yingshan tidak berani memiliki pikiran yang tidak biasa di dalam hatinya. Senyum yang agak kaku dipaksa ke wajah tuanya saat dia berkata pada Xiao Yan, aku yang dulu telah meremehkan sahabat kecilku. Aku yang dulu juga telah dihasut oleh Han Feng hari ini. Tolong jangan salahkan aku. Ekspresi dari banyak ahli yang hadir menarik ketika mereka melihat bahwa itu Xiao Yan telah membuat seorang elit Douzong berbicara kata-kata lembut seperti itu. Tatapan yang mendarat di Xiao Yan mengungkapkan rasa hormat yang lebih padat tanpa pemiliknya menyadarinya. Xiao Yan tersenyum ketika melihat cara Old Yingshan. Setelah pertempuran besar, kondisi dokter peri kecil dan dia cukup lelah. Kekuatan bertarung mereka telah sangat berkurang. Jika dia benar-benar memaksa Old Yingshan pergi keluar dan berkelahi, perubahan tak terduga mungkin terjadi, terutama dengan hadiah Mo Tianxing yang netral. Meskipun orang ini tampaknya berdiri di pihak mereka sekarang, orang tidak dapat menjamin bahwa itu dia akan mengendalikan dirinya dan tidak campur tangan jika mereka bertarung dengan Old Yingshan dan mereka berdua mengalami luka serius. Karenanya, itu adalah yang terbaik jika mereka bisa menakuti Old Yingshan. Apakah lama Yingshan bersedia berpisah dengan Saliva tubuh aliran Bodhisattva? Xiao Yan melirik Mo Tianxing dan tertawa samar. Old Yingshan tanpa sadar tertawa terbahak ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, harta unik seperti itu layak dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan.
Karena teman kecil memiliki kekuatan seperti itu, aku yang lama secara alami akan berhenti ikut campur. Namun, beberapa orang mungkin memiliki mimpi indah untuk mendapatkan barang dan kekayaan. Old Yingshan memandang Mo Tianxing dengan senyum dingin ketika dia berbicara sampai titik ini. Mo Tianxing tidak marah meskipun secara implisit diejek oleh Old Yingshan. Dia tersenyum dan berkata, "Teman lama, kamu harus berhenti mencoba mencari masalah bagi aku. Aku yang dulu sangat yakin bahwa itu salifah tubuh transformasi bodhisattva ada di tangan teman kecil Xiao Yan." Tidak hanya Old Yingshan mengejek kata-kata ini, tapi Xiao Yan juga tanpa sadar memindahkan sudut mulutnya. Orang tua ini benar-benar memiliki wajah yang tebal. Teman kecil Xiao Yan. Aku yang lama telah bertindak sesuai dengan kesepakatan kami dan tidak campur tangan untuk membantu Han Feng. Boleh aku tahu? Mo Tianxing mengabaikan pikiran di dalam hati orang-orang di sekitarnya. Potongan-potongan batu melesat ke segala arah dan garis retakan terbentuk di dinding batu. Xian sekali lagi melangkah maju.